Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Apa kabar hari ini? Yang ada di sana apa kabar? Ataupun yang ada di sekitaran Jogja, apa kabar? Pastinya luar biasa. Kita percaya bahwa kasih Tuhan selalu menyertai di kehidupan kita hari ini. Dan kita selalu percaya Tuhan menyertai kita. Pada kesempatan hari ini marilah kita sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam peribadatan. Mari kita sama-sama terima votum dan salam. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama mengambil Alkitabnya dan membukanya. Mungkin ada yang pakai elektronik juga tidak masalah. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian di rumah untuk sama-sama membuka Alkitab. Kita akan sama-sama buka pada 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara sekalian semuanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Demikian bacaan hukum kasih. Saya mengakui bahwa saya belum dapat melakukan itu seutuhnya. Masih banyak hal yang tidak sesuai yang telah saya lakukan. Pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama berdoa. Kita akan sama-sama berdoa secara pribadi untuk mengakui dosa-dosa kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat malam Bapa. Ucap syukur Bapa atas segala penyertaan, atas segala kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami percaya Bapa bahwa Bapa selalu hadir di dalam kehidupan kami dikala kami mengalami kesusahan, dikala kami menghadapi banyak macam permasalahan. Tapi kami yakin juga bahwa Bapa hadir di dalam setiap kebahagiaan dan juga sukacita di dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, pada kesempatan hari ini Bapa, kami ingin mengakui itu atas dosa-dosa yang telah kami perbuat Bapa. Atas dosa-dosa yang telah kami lakukan sengaja ataupun tidak sengaja Bapa. Kami percaya Bapa terus mengampuni kami, terus memberi kesempatan kami untuk terus berubah Bapa. Ajar kami Bapa untuk terus mensyukuri itu Bapa, dan ajar kami juga Bapa untuk terus mau berubah Bapa. Kami percaya di dalam setiap proses dalam kehidupan ini Bapa terus menggandeng tangan kami dengan kasih setiamu Bapa. Ajar kami juga Bapa untuk terus selalu mengintrospeksi diri kami Bapa, agar kami dapat melakukan kehidupan yang lebih baik ke depannya Bapa. Ajar kami juga untuk mau membagikan hati kami Bapa, membagikan diri kami Bapa untuk sesama kami di luar sana Bapa. Dan kami yakin dan percaya kasih setiamu akan terus melingkupi kami di masa-masa susah seperti ini Bapa, di masa-masa corona hadir dalam kehidupan kami Bapa. Ajar kami untuk terus mau bergandengan tangan menyebarkan kasih-Mu di dalam memerangi virus corona ini Tuhan. Ini seru doa kami Tuhan, yang kami minta dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita sama-sama memujikan pujian sebagai ungkapan penyesalan dosa kita.
kita sama-sama menyanyikan pujian Inilah Rinduku. Kami Tuhan, kami siap Tuhan untuk selalu melakukan ini dalam kehidupan kami Tuhan. Inilah rinduku. Rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu, seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang yang mau mengakui dosanya, pasti Tuhan selalu mau untuk terus mengampuni kita. Dan pada kesempatan hari ini, setiap orang yang percaya dan mau mengakui dosanya akan menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru diambil dari 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-20 sampai dengan yang ke-25. 1 Petrus 2 ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-25. Saya akan kembali membacakannya untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab
untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwamu. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, marilah kita sama-sama menghayati firman ini, dan mari kita sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama pujikan Mengejar Hadir-Mu.
hadir-Mu dalam hidupku. Kerinduan kita untuk masuk di dalam firman Tuhan, kerinduan kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Christian Muryati. Tuhan berkati. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mari sebelum kita mendengar sabda firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk merenungkan sabda firman Tuhan dan mendengarkannya. Tapi sebelumnya kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk segala kasih karunia yang masih kami rasakan. Kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan yang melampaui segala akal dalam kehidupan kami. Secara khusus ketika saat ini kami boleh bersama dengan saudara kami, keluarga kami maupun secara pribadi kami mengikuti ibadah secara online bersama GKJ Kondokusuman. Kami rindu untuk mengejar hadir-Mu dalam kehidupan kami melalui sapaan firman Tuhan. Berkati, urapi hamba-Mu yang penuh dengan dosa ini untuk menyampaikan firman-Mu yang kudus. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, kita akan mendengar sabda firman Tuhan yang diambilkan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-41 sampai ayat 47. Mari kita siapkan Alkitab kita. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda firman Tuhan yang disebut berbahagia ialah setiap mereka yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama merenungkan sabda firman Tuhan dengan sebuah tema persekutuan yang hidup dan menghidupkan. Persekutuan yang hidup dan menghidupkan. Apa sih yang terlintas di benak kita ketika kita mendengar sebuah kata tentang persekutuan? Mungkin ada di antara kita yang berpendapat persekutuan itu adalah kumpul-kumpul. Persekutuan itu adalah kita main bareng dengan komunitas di gereja, dengan komisi pemuda, komisi remaja, ataupun yang lain. Kemudian kita ngobrol, bincang-bincang tentang topik-topik yang menarik yang ada di sekitar kita. Ya memang tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi apakah kita betul-betul pernah merenungkan apa sih sebenarnya makna dari persekutuan? Di luar gereja, kalau kita menyaksikan, atau mungkin bahwa kita sendiri juga ikut di dalamnya, bahwa ada begitu banyak komunitas yang ada di luar gereja. Komunitas karena merasa seprofesi, komunitas karena mereka memiliki hobi yang sama. Di Jogja ini ada begitu banyak komunitas di mana mereka gemar untuk bersepeda.
kemudian komunitas motor gede, komunitas Vespa tua, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, komunitas-komunitas itu tidak hanya sekedar kumpul-kumpul saja. Komunitas-komunitas itu memiliki agenda. Dari agenda tahunan bahkan ada agenda mingguan. Mereka pun juga memiliki agenda sosial. Bakti sosial, donor darah, apalagi seperti situasi saat ini ketika ada pandemi karena virus corona, banyak komunitas-komunitas di luar gereja mereka mengadakan aksi-aksi sosial. Jangan juga diragukan bagaimana solidaritas mereka dalam komunitas itu. Ketika ada anggotanya yang kesusahan, mereka sangat mau untuk tolong-menolong. Mereka gigih untuk bahu-membahu menolong siapapun yang membutuhkan di antara anggota komunitas itu. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan komunitas kita? Bagaimana dengan komunitas atau persekutuan yang ada dalam kehidupan bergereja? Bapak, Ibu, dan Saudara, tema kita adalah persekutuan yang hidup dan menghidupkan. Tema ini akan membawa kita lebih dalam untuk memaknai apa sih sebenarnya persekutuan dalam kehidupan bergereja. Bagaimana yang seharusnya kita hidupi di dalam persekutuan. Saudara yang terkasih, kita saksikan, kita lihat di dalam ayat 42 bagian A. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka terus bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ada dua hal yang menarik di sini. Sekaligus ini menjadi ciri dari jemaat mula-mula. Yang pertama adalah mereka bertekun dalam pengajaran. Yang kedua, mereka bertekun dalam persekutuan. Apa sih maknanya bertekun? Bertekun itu adalah sesuatu yang dilakukan dengan rajin, sungguh-sungguh, giat, tidak putus-putusnya, disiplin, bukan diselipin loh ya. Kalau diselipin sih semau gue, kapan aku punya waktu ya aku datang untuk ke gereja, untuk bersekutu, untuk belajar, ataupun kapan aku mood aku baru mau ke gereja. Tidak seperti itu. Mereka adalah jemaat yang mau belajar. Belajar untuk menerima pengajaran dari para rasul. Proses belajar ini mutlak dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Iman kita adalah iman yang harus terus bertumbuh, bahkan harus mengeluarkan buah, menghasilkan buah yang bisa dinikmati banyak orang. Bagaimana kita bisa memiliki iman yang bertumbuh dan berbuah kalau kita tidak pernah memupuk, tidak pernah merawat iman kita melalui ibadah, melalui persekutuan, maupun melalui bagaimana kita belajar secara pribadi tentang firman Tuhan. Itu ciri jemaat yang pertama. Mereka mau bertekun, mau rajin di dalam pengajaran. Yang kedua, mereka mau bertekun di dalam persekutuan. Mereka bersama-sama mau untuk bersekutu. Mereka menciptakan suasana persekutuan yang hangat. Mereka saling peduli seorang dengan yang lain. Dan yang paling penting adalah kasih Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka melalui sesama. Tubuh Kristus sungguh benar-benar nyata. Kita bisa lihat, kita bisa baca dari cara hidup jemaat pertama ini. Sehingga jika ada anggotanya yang sakit, ada anggotanya yang membutuhkan, mereka tidak sampai hati. Maka mereka menjual harta miliknya untuk dibagikan, dipakai bersama. Kalau sekarang mungkin itu seolah-olah mustahil begitu ya. Tetapi ini betul-betul terjadi di jemaat mula-mula. Dalam komunitas perdana ini mereka punya kesehatian. Didasari dengan ketulusan hati. Ketulusan hati itulah yang memicu mereka untuk mau berbagi. Untuk mau bersama-sama melakukan yang baik.
tidak memanfaatkan kebaikan orang lain di tengah situasi yang sangat buruk, tetapi mereka mau untuk berbagi seorang dengan yang lain. Spirit mereka adalah melakukan yang terbaik bagi Tuhan melalui sesama. Nah, Bapak Ibu Saudara, kesaksian saling peduli, saling menguatkan dari cara hidup jemaat mula-mula ini, apa sebenarnya yang mendasari? Apakah sepeda karena mereka punya hobi? Apakah karena profesi? Tentu bukan. Tetapi karena Kristus yang hidup di dalam mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus menjadi inspirator bagi mereka untuk mereka melakukan kebaikan, melakukan kasih kepada sesama. Mereka betul-betul meneladan akan apa yang sudah Kristus lakukan dalam kehidupannya. Sehingga ini betul-betul mendasari cara hidup jemaat mula-mula. Saya jadi teringat akan sebuah kisah, cerita tentang seorang pendeta yang sedang patuen atau berkunjung ke jemaatnya. Jadi ada seorang bapak yang sudah lama sekali tidak bergereja. Pendeta ini datang ke rumahnya. Rupanya sang bapak ini sedang duduk di depan tungku sambil memanasi air. Bapak ini melihat pendeta itu datang, tetapi hanya mengangguk saja. Pendeta itu pun juga tidak mengucapkan satu patah kata pun. Hanya tersenyum lalu mengambil kursi dan duduk di samping bapak tersebut. Mereka berdua hanya memandangi api yang ada dalam tungku itu. Tak lama kemudian, pendeta ini mengeluarkan kayu yang ada dalam tungku itu yang masih nyala bara apinya. Dikeluarkan dari kumpulan api lalu diletakkan di luar. Lama kemudian bara apinya padam. Lalu setelah itu dingin. Tidak lama kemudian pendeta itu pamit pulang. Tapi sebelum pulang, ia mengembalikan kayu yang bara apinya sudah mati ke dalam tungku. Dia masukkan lagi ke dalam tungku dan bapak tadi melihat bahwa kayu itu hidup kembali. Kayu itu nyala apinya lagi. Bapak, Ibu, Saudara, saya rasa kita bersama sudah menangkap pesan apa yang disampaikan oleh pendeta dan bara api tadi. Bahwa memang kenyataannya hidup itu sulit. Akan sulit dan jauh lebih sulit lagi kalau kehidupan itu dihadapi seorang diri. Yang dibutuhkan oleh bapak tersebut adalah tempat di mana ia bisa mengobarkan kembali semangatnya. Sehingga dia betul-betul bisa memiliki semangat untuk hidup dan berjuang. Seperti tema kita, persekutuan yang hidup dan menghidupkan, berbicara juga tentang sebuah tempat, sebuah kebersamaan, sebuah persekutuan di mana kita bisa kembali, di mana kita bisa menemukan bara api sehingga setelah kita bersekutu, kita bisa menjadi pribadi yang baru, pribadi yang penuh semangat, menyala-nyala, berkobar-kobar. Apakah persekutuan dalam kehidupan keluarga kita, persekutuan yang kita hidupi di gereja sudah seperti itu? Atau jangan-jangan persekutuan yang kita hidupi dalam kehidupan keluarga, contohnya seorang bapak pulang dari kerja, dia sudah stres memikirkan pekerjaannya. Seorang ibu pulang dari pasar, stres karena semua harga-harga naik di pasar. Anak-anak merasakan stres juga karena PR-nya banyak, mereka masih harus ikut les-les. Akhirnya rumah itu jadi perkumpulan apa, Bapak, Ibu, Saudara? Perkumpulan orang yang merasakan stres. Apakah demikian dalam keluarga kita? Belum lagi ditambah dengan omelan-omelan atau mungkin KDRT yang terjadi dalam kehidupan keluarga.
Lalu bagaimana juga persekutuan yang ada dalam kehidupan bergereja? Ada orang yang rindu sekali untuk bersekutu, tetapi ternyata setelah masuk dalam persekutuan mereka tidak disambut. Mereka tidak mendapatkan kehangatan karena orang-orang yang hidup dalam persekutuan itu cuek. Mereka mementingkan dirinya sendiri. Mereka tidak mau untuk berbagi. Mereka tidak mau untuk ngaruh ke orang yang datang. Bahkan ada persekutuan yang mungkin kehidupannya, orang-orangnya malah isinya rasan-rasan. Isinya malah mereka bergosip. Jangan sampai persekutuan gereja menjadi persekutuan yang demikian. Persekutuan yang demikian tidak akan menjadi persekutuan yang hidup, apalagi menghidupi. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi perjuangan kita saat ini adalah bagaimana persekutuan itu menjadi persekutuan yang menjadikan persekutuan itu hidup dan menghidupkan. Persekutuan yang betul-betul memiliki nyala api. Persekutuan yang betul-betul mengobarkan semangat. Musuh kita bersama adalah kehidupan yang sudah kehilangan nyala api. Kehidupan yang sudah kehilangan harapan. Orang-orang yang putus asa. Orang-orang yang ingin mendapatkan kekuatan. Seharusnya dalam persekutuan yang saat ini kita ikuti, harus memulihkan mereka. Bagaimana caranya? Membangkitkan kembali spirit kebersamaan, supaya dalam persekutuan itu menjadi persekutuan yang hidup dan menghidupkan. Kita belajar dari jemaat mula-mula tadi. Di ayat 41 kita melihat ada kata memberi diri dibaptis. Ayat 42. Bertekun dalam pengajaran dan persekutuan. Ayat 44, bersatu. Ayat 45, membagi-bagikan harta miliknya. Ayat 46, bertekun dan dengan senang hati berkumpul. Ayat 47, memuji Allah. Kata-kata itu adalah kata-kata aktif. Kalimat kata kerja aktif di mana jemaat mula-mula ini tidak hanya leha-leha, di mana jemaat mula-mula ini tidak hanya menunggu atau menanti, tetapi mereka aktif melakukan sesuatu. Apa yang menjadi kepunyaan mereka, mereka berikan yang terbaik untuk Tuhan melalui sesama. Mereka mengupayakan itu. Oleh karena itu, untuk membangun sebuah persekutuan yang hidup, persekutuan yang menghidupkan, betul-betul dibutuhkan kerelaan hati, kesediaan diri kita untuk mau aktif. Aktif belajar, aktif terlibat, aktif memberikan yang terbaik yang kita bisa untuk kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan kepada sesama. Di keluarga, kita upayakan persekutuan yang intim, khususnya seperti saat ini di kala pandemi kita melakukan ibadah bersama keluarga. Inilah saatnya, momen di mana kita menjadikan keluarga itu sebagai persekutuan yang hidup dan menghidupkan. Ketika suami, istri, anak-anak bersekutu di rumah, mereka mendapatkan nyala api, bara apinya hidup kembali. Kemudian dalam kehidupan gereja pun juga demikian. Jangan sampai kita kehilangan api yang membara itu karena kita bersifat pasif. Kita memiliki sikap yang acuh tak acuh, tidak mau belajar dan seterusnya. Mari kita bersatu, kita wujudkan persekutuan yang hidup dan menghidupkan dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan bergereja. Tuhan memberkati. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopang
lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percaya Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, percayalah. Kita harus percaya. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan hari ini kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan sebagian dari berkat yang telah kita terima pada hari ini. Dan dasar dari persembahan diambil dari Roma 12. Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil mengumpulkan persembahan, nanti kita akan sama-sama pujikan Ku Heran Allah Memberi. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa persembahan dapat disampaikan melalui rekening BRI yang nanti akan disampaikan melalui tayangan di bawah ini, ataupun dikumpulkan masing-masing keluarga lalu dikumpulkan ke gereja. Kita akan sama-sama pujikan Ku Heran Allah Mau Memberi. Sudi menebus yang hina bagaiku. Dan ku tahu yang ku percaya.
beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin dan kuasanya, Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya, Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak, hingga harinya kelak, hingga harinya kelak. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersatu hati masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur berkat Tuhan pada hari ini melalui firman yang boleh kami dengar dan renungkan. Kami diajar untuk mewujudkan persekutuan yang hidup dan menghidupkan, baik itu dalam kehidupan keluarga kami maupun dalam persekutuan dalam kehidupan bergereja. Kami pun juga bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah bangkit memberikan kekuatan bagi kami untuk terus memperjuangkan kehidupan. Bahkan di tengah segala tantangan hidup yang kami hadapi saat ini, kami masih dimampukan untuk berkumpul bersama dengan keluarga kami, berkumpul dengan saudara kami, sahabat kami dalam peribadahan kelompok kecil. Melalui media online kami bisa mengikuti ibadah bersama-sama. Sungguh ini menjadi sukacita yang besar dalam kehidupan kami. Di dalam doa ini ya Bapa, kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya anugerah dan damai sejahtera Tuhan juga melingkupi seluruh bumi dan kehidupan bangsa kami, Indonesia. Dengan adanya pandemi corona telah membuat banyak sektor kehidupan terdampak. Untuk itu, kiranya hikmat-Mu menuntun para pemimpin bangsa di seluruh dunia untuk bisa mengambil kebijakan dan keputusan yang tepat dalam membasmi dan mencegah penyebaran virus corona semakin meluas. Berkati tenaga medis yang terus berjuang, kiranya Engkau berikan kekuatan. Kami juga mendoakan setiap orang yang terdampak pandemik ini, sehingga harus kehilangan mata pencahariannya. Kiranya Engkau cukupkan segala kebutuhan. Dalam segala pergumulan ini pun kami juga mengucap syukur untuk setiap orang yang terketuk hatinya memberikan sumbangan, memberikan donasi, memberikan bantuan, baik itu berupa uang, berupa makanan, sembako, masker, maupun APD. Kiranya kebaikan hati ini terus menular sehingga semakin banyak orang yang tergerak dan tolong menolong untuk bekerja sama mengatasi pandemi ini. Bapak Surgawi, di dalam doa ini kami juga bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang memampukan anak-anak kami bertumbuh dengan baik. Kiranya apa yang Tuhan percayakan bagi setiap orang tua untuk mendidik anak-anak Tuhan ini bisa dilakukan dengan penuh cinta kasih. Demikian juga kami mengungkapkan syukur kami untuk setiap berkat pemberian Tuhan dalam kehidupan kami. Berkat yang sudah kami nikmati, bahkan kami simpan. Mampukan kami untuk terus mengucap syukur dalam kehidupan kami, serta menjadi jalan berkat Tuhan bagi sesama kami. Berkati gereja Tuhan yang Tuhan boleh pakai untuk mengelola persembahan yang saat ini kami kumpulkan. Kiranya melalui persembahan ini, nama Tuhan semakin dimuliakan melalui pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Sebagai umat kepunyaan Tuhan, kami berserah diri. Biarlah rancangan indah Tuhan terjadi atas kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan bangsa kami, dan bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi, mari kita nyatakan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita wujudkan persekutuan yang hidup dan menghidupkan. Berkat Tuhan menyertai dan memampukan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ibadah Sabtu kita telah usai. Namun ibadah yang sesungguhnya ada di luar sana ketika kita menjadi bagian untuk mewartakan kasih dan juga karunia kita melalui talenta di dalam kehidupan kita. Kita akan sama-sama akhiri ibadah ini dan tetaplah semangat, dan yang paling penting tetap di rumah aja. Karena Tuhan selalu beserta kita dan Yesus hadir di dalam hatimu. Tuhan Yesus memberkati.